Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Siddiqiyah Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Kusmawati, SAG MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Adila Deliana dengan NIM 211111001 sebagai moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya yang bernama Halimatus Sa'adiyah dengan NIM 211111005. Materi yang akan kami paparkan yang berjudul hubungan antara proses belajar dan perubahan tingkah laku. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian belajar menurut para ahli. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Nana Syaudi Sukmadinata 2005 menyebutkan bahwa sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Di bawah ini disampaikan tentang pengertian belajar dari para ahli. Yang pertama, Muhammad Surya, 1997. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan. Yang kedua, Witherington, 1952. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Yang ketiga, Crow dan Crow, 1958. Belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Yang keempat, Hilgard, 1962. Belajar adalah proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. Yang kelima, Dipesta dan Thompson, 1970. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Yang keenam, KG dan Berliner. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Ciri-ciri perubahan tingkah laku. Dalam hal ini, Muhammad Surya 1997 mengemukakan ciri-ciri dari perubahan tingkah laku. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan tingkah laku dari hasil belajar. Menurut Garne Abin Syamsuddin Makmun 2003, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal baik secara tertulis maupun tulisan. Yang kedua, kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, strategi kognitif, kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Yang keempat, sikap, yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, kecakapan motorik, yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Sementara itu, Muhammad Surya 1997 mengemukakan
bahwa hasil belajar akan tampak dalam kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, perilaku afektif. Kesimpulannya, belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Proses belajar adalah suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan setumpuk perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersikap relatif konstan dan berbekas. Setiap jenis belajar mengandung suatu proses belajar tersendiri yang memiliki kekhususan tersendiri. Namun, semua jenis belajar ini meliputi suatu proses belajar yang menunjukkan gejala-gejala yang terdapat pada semua proses belajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.